STY buktikan janjinya, bukan omong kosong belaka. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membuktikan bahwa ucapannya bukanlah omongan kosong belaka setelah mengalahkan Vietnam. Kemenangan ini membuktikan bahwa ucapan STY yang ingin memecahkan rekor tak pernah menang di kandang Vietnam akhirnya terbukti. Sebelum pertandingan, pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa skuad Garuda akan memecahkan rekor tersebut. Timnas Indonesia terakhir kali bisa merasakan kemenangan atas Vietnam di Stadion Mai Ding pada Piala AFF 2004, tepatnya pada 11 Desember 2004. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil membabat Vietnam dengan skor telak 3-0. Boas Solosa, Ilham Jayakesuma, dan Mauli Lesi berhasil menyumbangkan masing-masing 1 gol ke gawang Vietnam. Kemudian, STY sendiri sudah 2 kali gagal torehkan kemenangan untuk Timnas Indonesia di Stadion Mai Ding Hanoi, baik skuad Garuda Senior maupun U23. Timnas Indonesia alami 2 kali kekalahan di markas Vietnam pada fase grup SEA Games 2021. Indonesia kalah dengan skor 0-3. Kemudian pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022, tim Garuda kalah dengan skor 0-2. Akhirnya catatan buruk yang sudah bertahan selama 20 tahun ini dipecahkan oleh Sintayong pada laga semalam. Hal ini sesuai dengan janjinya sebelum pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam berlangsung. Saya yakin rekor itu akan dipecahkan karena rekor itu ada untuk dipecahkan. Meskipun kami belum pernah menang melawan Vietnam dalam 20 tahun terakhir, namun saya yakin kali ini rekor tersebut akan terpecahkan. Tutur STY sebelum pertandingan. Aksi Ragnar gocek 5 pemain berujung gol. Ragnar Oratmangun mempersembahkan kemenangan telak Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam kepada masyarakat tanah air. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih atas semua dukungan selama sebelum, sepanjang, dan sesudah laga matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Mai Ding National Stadium Selasa 26 Maret kemarin, Indonesia berhasil memimpin 2 gol pada babak pertama melalui Jay Ises pada menit ke-9 dan Ragnar pada menit ke-23. Kemudian Ramadan Sananta pada menit ke-90+8 menutup pesta kemenangan skuad Garuda. Sementara kemenangan atas Vietnam memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab pasukan Garuda sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara usai mengumpulkan 7 poin dan unggul 4 angka dari Vietnam di peringkat ketiga. Selepas pertandingan, Ragnar, Hernando Ari, Tam Haye, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Choaon terlihat sangat bahagia usai membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan atas Vietnam. Terlebih, pemain Fortuna Sittard itu berhasil mencetak gol di laga debutnya bersama skuad Garuda. Ragnar menjadi pemain depan Timnas yang paling merepotkan lini pertahanan Vietnam, sebab beberapa kali ia mampu menembus dan membuat pertahanan Golden Star frustasi. Gol Ragnar juga melalui proses yang sangat epik. Diawali dengan permainan tiki-taka dengan Tam Haye dan Marcelino, bomber Fortuna Sittard itu berhasil menggocek 5 pemain sekaligus dan diakhiri dengan tembakan keras berujung gol ke gawang Philippe Nguyen. Sementara Timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam 3 kali beruntun pada 2024. Sebelumnya, anak asuh Sintayong berhasil meraih kemenangan 1-0 di Piala Asia 2023 dan skor yang sama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 21 Maret lalu. Akui Timnas Indonesia semakin kuat, Philippe Trouchy resmi dipecat. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Trouchy ditanyakan tentang mundur setelah timnya dibantai dengan skor telak 0-3 oleh Timnas Indonesia. Skuad Garuda bertandang ke Hanoi untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berhasil mengamankan kemenangan berkat gol-gol dari Jay Ises, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Kemenangan ini mengakhiri rekor buruk Timnas Indonesia yang tak pernah menang dalam 20 tahun terakhir ketika melawat ke Hanoi.
Di sisi lain, ini menjadi kabar buruk bagi Philippe Trouchi yang selalu kalah ketika berjumpa timnas Indonesia sebagai pelatih Vietnam. Bersama Trouchi, Vietnam telah menghadapi Indonesia 3 kali dan selalu menderita kekalahan tanpa sekalipun mampu mencetak gol selagi kebobolan 5 kali. Tak ayal, para supporter Vietnam pun semakin memberi tekanan kepadanya. Dalam konferensi pers selesai laga, Trouchi ditanyakan tentang mengundurkan diri. Sang pelatih asal Prancis beralasan timnas Indonesia punya kekuatan yang lebih dengan banyaknya pemain baru. Namun belum sempat untuk melakukan niatnya untuk berbicara dengan VFF tentang masa depannya, Trouchi akhirnya resmi dipecat oleh VFF saat itu juga. Timnas Indonesia pada saat ini lebih kuat dengan banyaknya pemain baru. Tertinggal dengan cepat di menit ke-7 membuat Vietnam agak kebingungan. Sayangnya, terlepas dari segala upaya menyerang, timnas Vietnam tidak mendapatkan yang mereka perlukan, yang mana adalah sebuah gol. Ucap Trouchi.